ada Pastor DHI, Pak. Saya tidak jadi keluar, Pak. Dan Pendeta MIM, gimana kabar? Kabar baik. Ya, apa yang dibahas ini, Bapak-Bapak Pendeta yang terhormat? Bebas saja sih, bagaimana pandangan Pak Mangapul. Ya. Pak Mangapul, ini Pastor DHI ini pembela Pastor Andi Simon, Pak. Jadi kasih kesempatan sekarang, dia masuk. Ya, silakan. Bro, MIM, saya tidak membela siapa-siapa, tetapi saya lebih melihat sesuai dengan pandangan saya, keimanan saya tentang sebuah kebenaran, dan saya bukan pembela siapa-siapa, tetapi saya lebih melihat secara objektif, begitu Bro MIM ya. Saya panggil Bro aja karena mungkin lebih tua dari saya. Ya. Bukan mungkin lebih tua. Anda ini pantas jadi anak saya. Saya sudah setengah abad umurnya. Anda umur berapa? Ya, lanjut aja. Saya bukan orang tipe tersinggung. Saya punya harga diri enggak tinggi-tinggi. Maksudnya tidak mempertahankan harga diri tinggi-tinggi ya. Saya low profile aja. DH itu apa? Boleh tahu DH itu apa? DH itu singkatan nama Pak Mangapul Sagala. Apa itu, Pak? Boleh tahu? Emma Hendrik Immanuel. Jadi kalau dipanggil Pak Demak. Ya, begitulah. Silakan Pak Demak. Saya lihat tadi perbincangan, kemudian saya lihat ada di judul live ini ya, Patri Smith ya, tersangka ya. Ya, tersangka. Iya. Itu temanya. Jadi kita minta bantuan tanggapan kawan-kawan. Apa sebenarnya masalah sehingga orang muda yang menyampaikan kegusarannya terhadap Andi Simon harus dikepolisikan, begitu? Kalau menurut saya begini, Pak Mangapul Sagala ya, baik, dengan teman-teman. Sering saya juga dari YouTube saya sampaikan, saya juga sudah ketemu langsung dengan Pastor Andi Simon, saya juga lihat apa yang dilakukan di sana. Kan memang lagi di YouTube kan kita lihat ya, atau juga dari teman-teman, ya saya lihat sendiri lah, maksudnya teman-teman mungkin terkesan ada serangan ke Pastor Andi Simon, termasuk Patri Smith. Dari channel-channel saya sering mengatakan seperti ini, bahwa kalau saya melihat kita mesti bisa membedakan antara mengcounter ajaran ya, dengan tersandung kasus pasal seperti ujaran kebencian, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan. Nah, ini semua berlaku untuk semua YouTuber. Ya, betul. Misalnya sekarang saya melihat Patri Smith sekarang tersandung kasus itu, berarti ada jalurnya ke sana. Gitu loh. Jadi ya memang menurut saya hukum itu yang akan memberikan pelajaran bagi setiap orang yang mungkin semena-mena ya, kalau menurut saya semena-mena menyerang orang lain kalau merasa ya Pastor Andi Simon berhak, dan bukan cuma Pastor Andi Simon, siapapun ya, saya pun merasa kalau memang saya pingin ada orang menyerang, saya bukan berarti bahwa saya ngomong bahwa saya diserang, enggak. Kalau memang orang itu merasa ingin melaporkan saya dengan apa yang saya lakukan, ya silahkan kalau memang ada terjerat dengan kasus pidana, karena kita tahu di bangsa ini kita diatur oleh hukum ya, apalagi yang dalam dunia medsos itu benar-benar sensitif dengan kasus-kasus ujaran kebencian. Nah, inilah yang menurut saya kita harus bijak melihat, dan kita tidak bisa mengatakan seperti ini menurut saya ya Bapak-bapak ya. Kan terkesan seperti ini, ketika Patri Smith tersandung kasus ujaran kebencian, otomatis kan di sana akan dikaji, diteliti oleh ahli bahasa, benar-benar akan diproses, dan tidak serta-merta ketika misalnya memang terjerat itu karena tersolimi, enggak. Tetapi memang ya pasal yang menjerat dia. Nah, inilah yang saya mau sampaikan, bahwa kita harus bijak dalam bermedsos, karena rentan kita di bangsa ini, sehingga kita ini kalau beberapa orang yang berkomentar di video saya, jadi jangan sampai kita yang jadi orang Kristen ini jadi bahan tertawaan orang di luar sana, yang seharusnya kita Oke. Saya minta klarifikasi.
Itu kan kalau soal ujaran kebencian dan lain sebagainya, itu bukan ranah kita lah. Nanti akan diputuskan di pengadilan kalau begitu. Tapi menurut Bung Demak, apakah ini sesuai dengan ajaran Alkitab? Ada orang muda yang semangatnya tinggi, mencintai kebenaran, peduli soal kerohanian, lalu memberikan satu pemahaman. Apakah memang kalau ada perbedaan begitu, ajaran Alkitab yang Anda yakini sebaiknya dipolisikan? Gini, Pak Mangapul Sagala ya, kalau dibilang saya melihat ini kita semua ya. Pak Mangapul Sagala mungkin punya teologi yang lain, saya juga punya ajaran dasar teologi yang lain, dan mungkin pandangan-pandangan teologi yang lain. Kita tidak bisa terkesan memaksakan. Sekali lagi, saya tidak bisa menilai apa yang dilakukan Patrice Smith, karena kita berbicara sekarang kalau dia terkena hukum, berarti dia melewati koridor itu yang menyerang orang lain, yang terkesan menyudutkan orang lain. Itu kita berbicara sekarang adalah berbicara masalah hukum. Kenapa? Kenapa dia diproses hukum? Karena dia ada pelanggaran yang dilanggar. Justru Pak, itu yang mau saya katakan, itu di luar ranah kita. Kalau soal itu biar aja nanti pengadilan yang menentukan. Kita bicara bukan ranah kita, kan buang waktu. Jadi yang kita bahas bagaimana Alkitab memandang ini. Anda sebagai orang Kristen, umat, dan pendeta. Silakan. Saya melihatnya Patrice Smith ini kurang hati-hati ya di dalam menyampaikan sesuatu, dan terkesan memaksakan ajaran dia, ya bahkan saya bilang kebablasan, Pak Mangapul. Kenapa terkesan kasus hukum? Karena kebablasan. Kalau seandainya masih mengkonter pengajaran, dan itu adalah hak Pastor Andi Simon untuk menggunakan haknya sebagai warga negara ketika merasa mungkin dia harus dilakukan itu. Bukan artinya bahwa Pastor Andi Simon tidak berbuat kasih. Bahkan layar teologi pun sempat mengungkit bahwa oh ini Pastor Andi Simon tidak ada teguran dulu dan lain-lain. Saya pelajari ternyata udah 8 bulan loh ini ya. Bahkan juga ada sempat diminta mediasi. Nah, kalau Pak Mangapul minta ini bagaimana pandangan, tidak bisa kita pisahkan antara ajaran ini dengan kasus yang sekarang terjadi. Kenapa ada ada ditangani kepolisian? Karena ada sebab akibat. Ini harus kita mengerti. Jadi pandangan saya adalah tidak ada satupun kekristenan di Indonesia yang bisa mengklaim dirinya paling benar daripada kekristenan siapapun. Kita tidak bicara soal itu. Sebenarnya kan kalau soal pengajaran, saya sendiri sudah bertahun-tahun memberi kritikan kepada Pak Andi Simon, tak satu pun yang menjawab. Yang adanya adalah memaki-maki, memfitnah balik. Nah ini jadi memang jadi nggak jalan diskusinya. Maksudnya Pak Mangapul Sagala mengkritik Pastor Andi Simon, apanya yang salah di sana? Oh, banyak sekali. Silakan kalau nanti Bung Demak mendengar saya, YouTube saya, debat terbuka ajaran Andi Simon, itu jelas. Misalnya pertama, berdasarkan 1 Korintus 14 ayat 14, beliau memperagakan di gereja YHS Balikpapan bahwa yang benar itu adalah doa bahasa roh, bukan bahasa lidah. Nah, apakah memang itu ajaran Alkitab yang benar? Yang kedua, apakah memang sesuai dengan Alkitab, di mana Pak Andi Simon tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, bertahun-tahun mengadakan ibadah penyembuhan. Dan kalau saya perhatikan, tidak terdengar doa-doa yang diucapkan. Dari begitu banyak orang yang ngantri, cuma disentuh-sentuh aja. Jadi saya maklum kalau orang menuduh itu sihir. Nah, apakah model itu adalah model dari Alkitab? Jawaban Bapak. Nggak bisa kita mengklaim bahwa itu adalah sesuatu yang salah, Pak. Kadang-kadang saya tidak bilang, saya hanya tanya bagaimana pandangan Anda. Apakah model kesembuhan yang dilakukan oleh Pak Andi Simon tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, bertahun-tahun,
itu adalah model yang diajarkan oleh rasul-rasul dan nabi-nabi. Tidak ada salahnya ketika itu dilakukan Pak Ngapul sebagai pelayanan. Mungkin Bapak lihat ya, terkesan seperti tiap hari. Kenapa? Waktu saya ke sana, sudah jelas-jelas di sana tertulis tidak ada doa hari ini. Tetapi orang tetap datang, karena orang sudah mengenal Pastor Andi Simon. Kan menolong. Itu pertanyaannya. Anda belajar teologi enggak, Pak? Ya kan, Bapak sudah mulai masuk ke sana lagi. Supaya kita bicaranya, kontennya teologi. Supaya kita bicaranya jelas. Nah, kalau Bapak belajar teologi, saya mau mengatakan, apakah model yang dilakukan oleh Pak Andi Simon itu memiliki dasar baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru? Kalau ada, tolong tunjukkan. Dasarnya adalah pelayanan Alkitab, dasarnya adalah kasihnya Pastor Andi Simon, dan itu adalah pengembangan dasar Alkitab yang diminta Pak Mangapul. Dasar Alkitab yang diminta Pak Mangapul. Anda mesti jelaskan secara teologis dasar Alkitab apa. Itu yang ditanya Pak Mangapul. Pak Mangapul, setelah dia jawab nanti, dia bisa jawab atau tidak, saya ingin menjawab pertanyaan Bapak. Ya, silakan. Pak. Jangan bicara informatif, kasih begitu, bukan. Kita sedang bicara penyembuhan yang dilakukan itu tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, bertahun-tahun. Penyembuhan, Pak Mangapul, penyembuhan itu tidak perlu dibahas di dalam ilmu-ilmu teologi. Kalau kita terpanggil untuk melayani orang lain, silahkan. Tiap hari mau doakan orang, silahkan. Tidak perlu dibahas dalam buku teologi mana. Bahkan di dalam, saya pernah counter pernyataan Pak Muriwali. Dia bilang, di mana Rasul Paulus berkeliling untuk terus melakukan mujizat? Oh, keliling. Paulus itu tiap hari dikatakan. Jadi Anda mau mengatakan, Pak, percaya kepada Yesus. Pak Demak, berarti Pak Demak mau mengatakan bahwa kita ini bebas melakukan apa saja tanpa dasar Alkitab. Oh, maksudnya kalau kita mau mendoakan orang, kenapa itu tidak salah, Pak? Tuhan Yesus di mana model mendoakan tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, bertahun-tahun. Tolong Bapak tunjukkan satu ayat saja. Aduh, ini adalah bagian daripada ekspresi kekristenan kita. Kita pergi, Tuhan mengatakan di dalam Markus, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ekspresi kekristenan itu harus ada dasar Alkitabnya. Kamu Kristen dari mana? Dasarnya apa? Ajaran Alkitab. Yesusnya Yesus yang diajarkan Alkitab. Kalau semua praktek pelayanan yang kamu lakukan itu doa-doamu, semuanya itu tidak ada dasar Alkitabnya, ini yang kita katakan salah. Ini yang kita katakan menyimpang dari Alkitab. Salah yang disebut di sana nama Yesus, bro. Kalian mengatakan menyesat-nyesatkan orang, ini kesembuhan dari setan. Tapi Tuhan Yesus berkata, kuasa Yesus bekerja, bro. Ya, Tuhan Yesus berkata tidak semua orang yang berseru-seru nama Yesus itu adalah murid Kristus, ya. Bahkan mereka disebut sebagai penyesat. Pada akhirnya nanti akan datang orang berkata, aku bernubuat demi nama Yesus, aku melakukan mujizat demi nama Yesus, aku buat ini, buat itu. Tapi Yesus berkata, aku tidak mengenal kalian. Jadi tidak setiap orang yang sebut-sebut Yesus itu murid Yesus. Bahkan Yesus bilang mereka penjahat. Apa yang Tuhan Yesus suruh murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil dengan kuasa Yesus kalau bertentangan, itu berbicara orang yang murtad kelak kemudian. Itu murid-murid yang Tuhan Yesus suruh. Tapi nabi palsu ada juga. Alkitab bilang nabi palsu ada. Yang pakai nama Yesus, tapi Yesus tidak kenal mereka. Baca Matius pasal yang ke-7. Jadi, bagaimana Anda mengetahui kalau misalnya saya menyebut nama Yesus sekarang sembuh lagu itu? Tidak mungkin. Kalau dalam Yohanes jelas dikatakan, kalau kamu minta rohnya kepada Tuhan Yesus, dia akan memberikan roh Bapa. Alkitab bicara ada serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba ini menyamar jadi domba, sebut-sebut nama Yesus, lakukan mujizat, lakukan segala macam, tapi mereka tidak pernah diutus Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Tidak ada ukuran yang Anda bisa pakai bahwa itu dia menggunakan Beelzebul kuasa. Tidak ada ukuran apa? Ukuran kita Alkitab, standar kita Alkitab. Standar kita Alkitab. Makanya gini, maka kalau segala sesuatu tidak Alkitabiah, kita katakan salah, kita katakan sesat. Standar kita Alkitab. Makanya gini. Yang salahnya para kalian ini tidak pakai hikmat, ya, menyerang secara pribadi, penyesat. Anda jangan lari kemana-mana. Kita bicara Alkitab sekarang. Pak Mangapul tadi tanya dasar Alkitabnya itu. Jawab itu aja. Pak Mangapul tanya dasar Alkitabnya, penyembuhan setiap saat, setiap
hari Setiap itu minggu, dasar setiap Alkitabnya bulan, mana? Anda setiap jawab tahun. itu saja. Pak MIM selalu minta dasar Alkitab. Oh Jelas. betul, kan kita orang Kristen dasarnya Alkitab. Iya, bagian kehidupan kita tiap hari itu adalah bagaimana misalnya menolong orang. Kan kita hidup ini. Menolong orang berdasarkan Alkitab, bro. Orang agama lain pun menolong orang katanya, tapi dasarnya bukan Alkitab. Itu situasional, ya. Perhatikan. Alkitab firman Tuhan ini adalah logos dan rema, bukan hanya dilihat lalu diceritakan. Itu kan terkesan kalian akan dilakukan seperti itu. Bahkan Pak Muri pernah ngomong gini, di mana dalam Alkitab murid Tuhan Yesus melakukan penyembuhan dengan media. Media itu artinya serana, bisa minyak, bisa air, bisa apapun. Saya counter di mana? Coba kamu tunjukkan di mana itu. Markus 3 ayat. Yang pakai minyak urapan, pakai kolam kesembuhan, pakai air kesembuhan di mana? Petrus pernah gitu enggak? Murid-murid Tuhan Yesus saat itu menggunakan minyak menyembuhkan orang sakit. Apakah Anda mau ngomong lagi? Oh ya, itu kan murid Tuhan Yesus. Ini siapapun yang percaya bisa melakukan itu. Ada di dalam Markus 3 ayat 19. Lihat. Tuhan Yesus menyuruh mereka. Ya kan? Pak Muriwali bilang di mana? Di dalam Markus 3 ayat 19. Lihat. Ya, coba Anda baca. Coba. Saya tunjukkan ayatnya ya, supaya lihat ya. Nanti izin menanggapi Pak Mangapul. Selesai dulu Pak ya. Pak Demak, seharusnya bukan sekadar comot-comot ayat, tapi Bapak bisa juga. Seharusnya Bapak bisa belajar di mana secara komprehensif Alkitab mengajarkan adanya model pelayanan penyembuhan menurut Pak Andi Suma. Saya tidak menemukan. Saya ini sebagaimana mungkin Anda tahu menekuni bidang S1, S2, S3 Biblika. Saya tidak menemukan ada pelayanan seperti itu di Alkitab, PL, dan PB. Baik, segitu aja dulu Pak DHI, saya serahkan ke Pak Haruka. Ya, terima kasih Pak Mangapul. Nah, ini semakin jelas kemampuan dari para pendukung Mr. AS ya. Metodologi keimanan sama sekali tidak dipahami. Saya menyebutnya istilahnya metodologi keimanan. Iman itu tumbuh dari pendengaran akan firman. Itu metodologinya. Ketika ditanya dasar penjelasannya menurut Alkitab seperti apa, itu nggak bisa. Itu artinya memang belum paham atau tidak tahu atau memang benar-benar menyimpang gitu. Saya menggunakan penjelasan asal main comot ayat memang nggak bisa didiskusikan Pak Haruka. Nah itulah metodologinya aja nggak menguasai. Itu kesulitan kita berteologi dengan orang-orang seperti ini. Betul. Apalagi nanti kalau akhirnya dia bilang ya sesuai dengan Roh Kudus bicara. Ya itu kalian itu terlalu apa? Terlalu bicaranya satu-satu ya. Teologi. Lalu Pastor DHL. Katakan sesat satu-satu ya. Orang yang sesat itu, orang yang antikris itu adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus. Nah, pertanyaan saya gini, kalau ada orang yang baru pertama kali bertobat, kemudian tidak paham tentang Tritunggal, dia percaya Yesus, selamat apa tidak? Anda jangan lari ke sana kemari. Ya, ini sekarang betul. Anda harus jawab. Penyembuhan Andi Simon yang setiap saat, setiap menit, setiap detik itu Alkitabiah atau tidak? Dasar Alkitabnya mana? Gak usah lari-lari ke Tritunggal. Akan jawab lari ke tempat lain. Kaitannya bro, ada kaitannya selalu kalian bahas di channel-channel kalian. Jadi sekarang gini, saya tanya, apakah Andi Simon baru bertobat? Tidak, menurut Anda Andi Simon baru bertobat? Saya tanya, Andi Simon baru bertobat? Makanya tidak usah lari ke tempat lain. Jawab aja itu. Di mana dasar Alkitabnya? Ya, di mana dasar Alkitabnya? Orang tentang Tritunggal. Sampai kesembuhan Andi Simon. Pak Muriwali, saya akan jawab dulu tentang tadi penyembuhan yang kamu bilang di mana ada murid Tuhan Yesus melakukan penyembuhan dengan media. Saya akan jawab dulu. Di dalam Markus 6 ayat 12 ya. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Nah, apa itu bukan media? Saya sudah bahas itu kalau masalah minyak.
Itu saya kaitkan dan di Yakobus itu mengenai orang sakit ya. Yang Itu artinya kan dikatakan, sebentar dulu, saya jawab. Anda jangan bicara terus, saya jawab. Anda kan sudah buka ayatnya, saya jawab sekarang ya. Ya. Di Yakobus itu dikatakan kalau ada orang sakit di antara kamu, hendaklah mengundang penatua, mendoakan dia dan mengolesinya dengan minyak. Lalu kemudian saya tafsirkan, saya lihat minyak ini maksudnya apa? Apakah ini minyak urapan seperti dilakukan Pari Aji atau juga Andi Simon sekarang atau apa? Lalu saya bandingkan dan ilustrasi Tuhan Yesus di Injil Lukas mengenai orang Samaria yang baik hati. Di sana orang yang dirampok habis-habisan itu ya, yang tidak dipedulikan imam dan orang orang Farisi ya. Kemudian dirawat oleh orang Samaria, di sana ada istilah kemudian merawat luka-lukanya ya. Di situ ada istilah minyak dan anggur. Dan minyak dan anggur jelas di sana bukan tindakan mujizat, tapi pengobatan medis zaman kuno biasa. Seperti itu. Sehingga minyak-minyak yang dipakai di dalam perjanjian baru ini, kalau itu muncul, itu pasti obat itu. Itu pasti obat. Nah, kalau dikatakan di sini mereka mendoakan orang sakit mengolesi dengan minyak, apa alasan Anda mengatakan itu pasti mujizat? Bukankah tidak mungkin para rasul, para murid mendoakan orang secara biasa, seperti pendeta sekarang, lalu mengolesinya dengan obat, dengan minyak? Ya Apa kan alasan Anda mengatakan itu pasti mujizat? Tidak tentu mujizat. saya akan menjawab pertanyaan Anda yang ngomong dulu, di mana ada penyembuhan. Yang saya maksud mujizat. Ketika kita jawab seperti ini kan sudah ada jawabnya. Lu pakai tafsir. Yang kita perdebatkan itu mujizat. Yang kita perdebatkan adalah mujizat. Tapi yang Anda kutip ini tidak tentu mujizat. Dan tafsiran saya bukan mujizat ini. Mereka mengolesi minyak orang-orang sakit itu minyak biasa lalu didoakan. Ya, yang saya maksud itu orang melakukan mujizat pakai minyak, pakai kolam kesembuhan, pakai apalah media apa. Tetapi tidak ditulis di Alkitab karena di atasnya juga itu mereka berdoa dan mengusir orang kerasukan, ya kan? Dengan mengusir orang kerasukan saya bisa juga. Saya bisa juga. Kenapa misalnya Pak Andi Simon mendoakan orang kerasukan dipermasalahkan dengan orang lalu mengatakan itu kesembuhan dari setan? Anda jangan lari kemana-mana. Yang kita permasalahkan itu kesembuhan setiap saat, setiap menit, setiap hari, setiap detik. Itu yang Anda jawab. Ya, Pertanyaan Pak Mangapul, dasar Alkitabnya apa? Saya kira udah Pak Muri, Pak Demak, kita udah dengar pandangan Anda. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bagaimana Pak yang lain, Pak Setiawan gimana? Shalom Pak Mangapul, selamat malam Pak. Ya, shalom.